Alkisah pada suatu sore, di atas bukit yang sepi, kedua anakku bermain dengan seekor keledai. Keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda, merupakan keturunan keledai liar asal Afrika, yaitu Equus africanus. Keledainya cantik banget, tapi aku takut. Nama ilmiah keledai adalah Equus asinus. Di Italia, keledai disebut sebagai asino. Masih berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia, lama hidup keledai antara 27 sampai 40 tahun dengan tinggi sekitar 79 hingga 160 cm. Tahu nggak sih, hewan yang sering disebut dungu ini telah digunakan sebagai hewan pekerja selama setidaknya 5.000 tahun. Keledai adalah hewan jinak yang digunakan untuk bertransportasi dan pekerjaan lain seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Data terakhir menyebutkan lebih dari 40 juta keledai hidup di dunia ini. Pulangnya, kita memetik bunga-bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalan. Di musim semi, kami terbiasa bangun lebih pagi. The next day, bersiap pagi-pagi untuk mengantar Kokorio check up dokter ke kota Santa Teresa di Riva. Kali ini kami diantar oleh Cugino Ture. Melintasi tunnel yang cukup panjang merupakan pengalaman baru bagi anak-anak. Tunnel disebut juga Galleria, lengkapnya Galleria Autostradale. Biasanya terdapat rambu seperti ini jika kita akan memasuki sebuah tunnel atau Galleria. Cuaca di atas Pulau Sisilia, Italia pagi ini cerah sehingga perjalanan lancar, guys. Indonesia, Inggris, Jepang, dan Australia menggunakan setir kanan, sementara beberapa negara lain seperti Amerika Serikat menggunakan sistem setir kiri. Dan kenapa setir mobil di negara Inggris berada di sisi kanan, sementara setir mobil di negara-negara Eropa daratan berada di sisi kiri? Untuk menjawab rasa penasaran pertanyaan itu, kita bisa langsung membaca di situs www.bbcnews.com. Ternyata asal-usul setir kanan terkait dengan kebiasaan ketika Inggris masih di bawah kekuasaan pemerintah Romawi. Hampir semua orang di masa itu melakukan aktivitas dengan tangan kanan. Para tentara biasanya mengendalikan kuda dengan tangan kiri dan membawa senjata tajam di tangan kanan. Itu adalah posisi ideal untuk mereka bertempur. Penjelasan dari seorang kurator di Museum Transportasi di Inggris bernama Stephen Lang. Sementara itu, negara Swedia mengubah sistem dari setir kanan ke setir kiri pada tahun 1967. Melintasi gerbang tol, guys. Di sini ada beberapa gerbang pintu tol yang menerapkan sistem pembayaran otomatis. Kita tinggal memasukkan karcis tol ke lubang scanner, lalu akan muncul nominal yang harus dibayar. Kita taruh uangnya ke mesin penerima uang. Secara otomatis, mesin uang akan mengeluarkan kembalian jika terdapat kelebihan. Setelah transaksi selesai, baru kemudian pintu tol bisa dibukakan secara otomatis. Jadi, petugas penunggu gardu tol enggak ada, guys. Yang repot misalnya adalah kalau kita kehilangan karcis tol. Jadi begitu kita masuk gerbang tol untuk mengambil karcis, menaruhnya harus hati-hati dan nggak boleh teledor, karena bisa saja kita lupa menutup kaca mobil. Kecepatan berkendara di jalan tol terkadang membuat karcis yang kita telah terima terbang tertiup angin lewat kaca jendela yang terbuka. So, we must be careful.
Santa Teresa di Riva atau dalam bahasa Sisilia disebut sebagai Santa Teresa adalah sebuah kota komune Italiano. Penduduknya disebut Santa Teresini. Kota komune Santa Teresa di Riva dikelilingi oleh beberapa komune lain, di antaranya Casal Vecchio Siculo, Furci Siculo, Santa Alessio Siculo, dan Savoca. Menerjemahkan dari situs www.ilturista.info.it, ada 2 petunjuk jalan jika kalian mau mengunjungi kota Santa Teresa di Riva, Sisilia, Italia. Tapi pertama-tama kalian harus tiba dulu dong ke Pulau Sisilia yang indah. Kalian bisa mendarat di airport Catania atau tiba dengan kapal di pelabuhan Messina. Akhirnya sampai juga guys. Lokasi praktek dokter yang kita tuju bersebelahan dengan gedung komune atau munisipio kota Santa Teresa di Riva, Sisilia, Italia. Meskipun gelombang virus di Eropa sudah mereda, namun kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Pemeriksaan temperatur suhu badan tetap ada. Udah lihat sendiri kan, panoramanya indah sekali. Samudra biru membentang luas seolah membingkai kota. Kira-kira 1 jam kemudian urusan pun selesai. Arah menuju pulang, kita tidak melewati lagi jalan tol, tapi kita menggunakan jalan dalam kota. Melihat birunya laut, anak-anak pun merengek minta mancelup. Yo wes, akhirnya kita mampir sebentar. Il mare è una grande distesa di acqua salata. Artinya, laut adalah suatu bentangan luas air asin. Bumi kita mempunyai lebih banyak air daripada daratan. Air itu menyebar di tanah, lautan, hingga atmosfer. 71% permukaan bumi tertutup oleh lautan. Cuma 3,5% air yang bisa diminum atau dikonsumsi karena 96,5% lainnya merupakan air asin atau lautan. Italia terletak di jantung Laut Mediterania, berbatasan dengan negara Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Sicily is the largest island in the Mediterranean. Santa Teresa di Riva is located in Sicily, exactly between Messina and Taormina. The 3-kilometer-long promenade and the beaches are highlighted, making it an attractive seaside destination. The 5 best things to do in Santa Teresa Beach. River to www.tripadvisor.com. Spiaggia Libera. Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo. Santuario di Santa Maria del Carmelo, Odyssey Beach, Lo Giudice 1949, and Bar Acca 70. Santa Teresa di Riva adalah kota resort tepi laut di Provinsi Messina. Pantainya terkenal dengan granulometri sedang. Campuran kerikil berwarna gelap. Sudah kalian lihat sendiri kan? Pantai resort tepi laut Santa Teresa di Riva benar-benar tenang, indah, dan luas membentang. Sangat ideal untuk kalian yang doyan piknik tapi nggak suka berisik. Jadi kapan dong kalian kesini? Tak lama kemudian kita pun memasuki kota Taormina, kota yang jadi tujuan wisata populer sejak abad ke-19 karena pantainya yang sebiru kristal di Laut Ionia. Kota Taormina bertengger di ketinggian 204 meter di atas permukaan laut. Sebuah kota turis atau turismo.
Situs www.booking.com merekomendasikan 10 hotel terbaik jika kalian mau pada plesir ke kota Taormina. 3 di antaranya adalah Hotel Villa Belvedere, Taormina Palace Hotel, dan Hotel Metropole Taormina. Inilah salah satu pantai yang termasuk dalam 10 kategori pantai terkenal di Italia. Isola Bella, pulau kecil yang berada dekat dengan Taormina, Sisilia, Italia. Terkenal dengan ragam tanaman yang indah dan perairan yang tenang. Sangat dikagumi oleh wisatawan karena perairannya yang sebiru kristal. Bulan Juni adalah bulan di mana para turis mulai berdatangan ke Pulau Sisilia. Restoran dan hotel, bed and breakfast yang biasanya tutup sementara di musim dingin, kini mulai pada buka kembali. Menyambut para turis yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Hayo, podo kepengin dolan mrene toh? Apa sih Taormina? Wadidaw, ternyata si Koko masih loading apa tuh Taormina. Meninggalkan kota Taormina, kita meluncur ke Piazza San Giovanni, kota Giardini Naxos. Biasanya cuma butuh waktu 16 menit guys, karena jarak cuma 6,3 km dari Taormina. Tapi lalu lintas sedikit terhambat, bukan gara-gara si Komo lewat. Lalu lintas yang tersendat di depan Piazza San Giovanni dikarenakan banyak pengguna jalan yang menyeberang. Lokasi Piazza San Giovanni yang strategis tepat di depan jalan di mana tepian pantai banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Piazza San Giovanni Giardini Naxos terlihat rapi dan bersih. Puluhan mobil terparkir di bahu jalan. Setelah melewati kota Giardini Naxos, kita menuju kota Trapitello. Kemudian kota Gaggi. Sampai di rumah menjelang siang. Sekian dulu ya videonya. Tetap semangat, syukuri apa yang ada, and thanks for watching.